Bayangkan suatu hari nanti, sebuah makhluk dari luar bumi menemukan sebuah benda kecil yang sedang melayang sendirian di antara bintang-bintang. Benda itu bukan senjata, bukan satelit, bukan juga sebuah pesawat perang, tapi sebuah piringan yang berwarna emas. Di dalamnya terdapat suara manusia, suara bayi menangis, suara orang tertawa, suara detak jantung, suara ombak, suara binatang-binatang, bahkan musik dari berbagai peradaban umat manusia. Dan yang lebih mengejutkan, di dalam benda itu terdapat gambaran tentang siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa planet kita, bahkan di mana posisi bumi berada di alam semesta ini. Pertanyaannya, kenapa manusia sengaja memberitahu keberadaan kita kepada sesuatu yang bahkan belum kita ketahui kebenarannya? Apakah ini sekedar proyek ilmiah atau sebuah pesan perdamaian? Atau tanpa kita sadari, manusia sebenarnya sedang berkata kepada alam semesta bahwa kita benar-benar ada di alam semesta ini. Dan yang lebih menarik, ini bukan hanya terjadi sekali. Ada setidaknya 2 proyek terkenal yang dianggap sebagai kartu nama manusia untuk peradaban di luar bumi. Yang pertama, ada Arecibo pada tahun 1974. Dan yang kedua, ada Voyager Golden Record pada tahun 1977. Jadi, bagaimana sebenarnya umat manusia mengirim pesan kepada alien? Apa saja yang mereka kirim? Apa kita benar-benar membocorkan identitas bumi? Dan yang paling membuat penasaran, apakah mereka pernah membalas pesan ini? Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan selengkapnya hanya di channel #TV. Go for your left. Great call out. The rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Kita mulai pada tahun 1974. Di Puerto Rico terdapat sebuah teleskop radio raksasa bernama Arecibo Observatory. Pada masa itu, Arecibo merupakan salah satu teleskop radio terbesar dan yang paling kuat yang pernah dibangun oleh manusia. Dalam sebuah demonstrasi untuk memperingati peningkatan kemampuan teleskop tersebut, sebuah pesan khusus dipancarkan ke arah gugus bintang M13 yang jaraknya sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi. Pesan ini dikenal sebagai Arecibo Message, dan disinilah ceritanya mulai menarik. Pesan itu tidak dikirim menggunakan bahasa Inggris, tidak juga menggunakan bahasa Latin, tidak juga menggunakan bahasa Arab, bahkan bukan menggunakan bahasa manusia apapun di muka bumi ini. Yang dikirim hanyalah 1679 bit data biner, angka 0 dan 1. Tapi, pertanyaannya kenapa harus 1679? Ternyata, jika angka ini dipecah menjadi 2 akan menjadi bilangan prima, yaitu 23 dan 73. Para ilmuwan ini berharap bahwa jika sebuah peradaban di luar bumi memiliki kemampuan untuk mendeteksi sinyal tersebut, mereka mungkin memiliki pemahaman tentang pola matematika. Jadi, mereka bisa mencoba menyusun 1679 angka itu ke dalam sebuah grid berukuran 23 kali 73. Dan ketika angka-angka itu disusun dengan cara yang benar, maka muncullah sebuah gambar, seperti sebuah piktogram kosmik. Seolah-olah manusia sedang mencoba berkata, kalau kalian bisa membaca pola ini, inilah sedikit informasi tentang kami manusia yang ada di bumi. Isi pesan ini sebenarnya cukup luar biasa untuk ukuran tahun 1974. Yang pertama, terdapat angka dari 1 sampai 10. Kemudian terdapat informasi mengenai beberapa unsur kimia yang penting bagi kehidupan, termasuk hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Setelah itu terdapat beberapa gambaran molekul penting seperti DNA manusia. Dengan kata lain, manusia bukan hanya mengatakan kami hidup, tetapi juga memberikan petunjuk, inilah salah satu dasar biologis kehidupan kami di muka bumi ini. Kemudian ada bagian yang menunjukkan tata surya kita, dan bumi dibuat menonjol dibandingkan planet-planet lainnya. Tapi ada satu masalah besar.
M13 berjarak sekitar 25.000 tahun cahaya bumi. Artinya sinyal tersebut membutuhkan sekitar 25.000 tahun untuk mencapai ke sana. Dan jika mungkin ada makhluk di planet itu yang langsung membalas menggunakan sinyal radio, kita masih harus menunggu sekitar 25.000 tahun lagi untuk mendapatkan pesan itu. Jadi total perjalanan pesan dan membalasnya bisa mencapai sekitar 50.000 tahun. Dengan kata lain, kalau ada alien yang menerima pesan itu hari ini, mereka sebenarnya menerima informasi tentang manusia dari 25.000 tahun yang lalu. Dan kalau mereka menjawab, kita mungkin bahkan sudah tidak ada lagi di sini ketika jawaban itu tiba di bumi. Ketika pesan ini diluncurkan, 3 tahun kemudian pada tahun 1977, manusia melakukan sesuatu yang lebih ambisius lagi. Kali ini bukan hanya mengirimkan sinyal radio, tapi manusia mengirimkan sebuah benda fisik keluar dari bumi. Namanya adalah Voyager. NASA meluncurkan 2 pesawat luar angkasa bernama Voyager 1 dan Voyager 2. Tujuan utamanya bukan mencari alien. Voyager dirancang untuk mempelajari planet-planet di luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tetapi para ilmuwan melihat sebuah peluang kalau pesawat ini suatu hari nanti terus bergerak menuju luar antar bintang. Mengapa tidak sekalian membawa sesuatu yang menceritakan tentang bumi kita? Dan dari situlah lahir salah satu benda paling terkenal dalam sejarah eksplorasi antariksa, yaitu Voyager Golden Record. Coba kalian bayangkan, kalian mengambil sebuah botol, kemudian kalian masukkan foto keluarga, rekaman suara, musik favorit kalian, surat, peta rumah, dan sedikit informasi mengenai siapa kalian sebenarnya. Kemudian, botol itu kalian lempar ke laut, tanpa tahu siapapun yang akan menemukannya. Seperti itulah kira-kira konsep Voyager Golden Record. Bedanya, lautnya adalah ruangan antar bintang, dan botolnya adalah pesawat Voyager itu sendiri. Setiap Voyager membawa sebuah piringan tembaga berlapis emas berukuran sekitar 12 inch. Piringan tersebut dibuat agar bertahan lama dalam lingkungan luar angkasa untuk waktu yang sangat amat lama. Tetapi para ilmuwan juga harus memikirkan satu hal. Bagaimana kalau suatu hari nanti benar-benar ada makhluk yang menemukan piringan ini? Bagaimana mereka cara memutarnya? Bagaimana cara mereka tahu dari mana benda ini berasal? Dan bagaimana mereka tahu kapan benda ini dibuat? Karena tidak mungkin menempelkan buku manual dalam bahasa Inggris, para ilmuwan menggunakan simbol dan matematika. Di bagian sampul piringan terdapat petunjuk mengenai cara menggunakannya. Ada diagram mengenai atom hidrogen yang digunakan sebagai referensi waktu. Ada petunjuk mengenai cara membaca rekaman. Ada informasi mengenai kecepatan pemutaran. Dan ada salah satu yang paling menarik, yaitu peta pulsar. Bayangkan GPS, tetapi bukan GPS untuk di bumi. Ini seperti GPS galaksi. Peta tersebut menggunakan posisi pulsar sebagai referensi untuk menunjukkan lokasi matahari. Pulsar sendiri adalah bintang neutron yang berputar sangat cepat, menghasilkan denyut radiasi dengan periode tertentu. Karena karakteristik pulsar dapat digunakan sebagai sidik jari kosmik, para ilmuwan memasukkannya ke dalam diagram. Jadi secara teori, jika sebuah peradaban memiliki pengetahuan astronomi yang cukup maju, mereka bisa menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui dari mana benda ini berasal. Dan jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bumi. Disinilah Voyager Golden Record menjadi jauh lebih menarik. NASA dan tim yang dipimpin oleh astronomer terkenal yaitu Carl Sagan tidak hanya mengirimkan satu pesan. Mereka coba memasukkan gambaran tentang bumi dan kehidupan manusia. Golden Record ini berisikan sekitar 115 gambar dalam bentuk analog. Berbagai suara alam, musik dari berbagai budaya, pesan tertulis, sapaan dalam 55 bahasa termasuk bahasa Indonesia yang berisi dengan kata-kata selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Bayangkan, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia yang mungkin sedang bergerak di antar bintang-bintang selama miliaran tahun. Tidak ada yang tahu apakah seseorang akan mendengarkannya, tetapi manusia tetap saja mengirimkannya.
Bagian ini mungkin yang paling menarik, karena para penyusun Golden Record ini tidak hanya menunjukkan bagaimana manusia berbicara. Mereka ingin menunjukkan bagaimana manusia merasakan sesuatu. Oleh karena itu, mereka memasukkan berbagai musik dari berbagai kebudayaan dan zaman. Ada karya Beethoven, Mozart, ada juga musik dari berbagai wilayah di dunia, dan ada sesuatu yang mungkin tidak banyak orang Indonesia tahu. NASA mencantumkan musik dari Jawa berupa chord gamelan dengan karya yang dikenal sebagai Kings of Flower atau Puspa Warna dalam daftar musik Golden Record. Rekaman ini berasal dari tradisi karawitan Jawa dan menjadi salah satu contoh musik non-barat yang dipilih untuk mewakili keragaman budaya manusia di muka bumi. NASA mencantumkan musik gamelan Jawa dalam Golden Record. Alasan pemilihannya tidak dapat disederhanakan menjadi satu alasan pasti, seperti karena filosofinya paling mirip dengan alam semesta. Yang jelas, tim penyusun Golden Record memang berusaha menghadirkan musik dari berbagai kebudayaan dan era di muka bumi ini. Gamelan Jawa menjadi salah satu contoh bahwa identitas bumi tidak hanya diwakili oleh musik-musik barat. Dan justru disinilah nilai pentingnya. Kalau suatu hari nanti ada peradaban lain yang mendengarkan Golden Record, mereka tidak hanya mendengarkan suara Amerika. Mereka tidak juga mendengarkan hanya suara Eropa. Mereka tidak hanya mendengarkan satu bangsa saja. Mereka mendengarkan sedikit potongan dari keragaman manusia di muka bumi ini. Dikirimnya Golden Record ini bukan berarti NASA yakin ada alien yang menemukan Voyager ini. NASA juga tidak memiliki bukti bahwa alien sedang menunggu pesan tersebut. Voyager hanyalah benda kecil yang bergerak di dalam ruangan yang hampir tidak terbayangkan luasnya. Jadi, Golden Record lebih tepat dipandang sebagai time capsule atau sebuah pesan yang mungkin suatu hari nanti ditemukan. Tetapi mungkin juga tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan justru itulah yang membuat proyek ini terasa lebih misterius. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Apakah ada balasan dari pesan ini? Tidak ada pesan radio yang telah diverifikasi sebagai jawaban terhadap Arecibo message. Tidak ada alien yang mengirimkan pesan kalian sudah kami terima. Tidak ada Voyager yang tiba-tiba mengirimkan alien sudah ditemukan. Dan sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang terkonfirmasi mengenai komunikasi dengan peradaban di luar sana. Kalau kita pikirkan kembali, manusia sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang cukup berani. Kita sedang memberitahu alam semesta kalau bumi itu ada. Kita juga menunjukkan keberadaan bumi di mana. Kita juga dengan berani memperlihatkan seperti inilah tubuh manusia, seperti inilah DNA kami, seperti inilah suara kami, dan seperti inilah musik yang kami dengarkan. Dan inilah lokasi rumah kami. Semua itu dikirim ke ruangan yang sangat luas tanpa mengetahui siapa yang mungkin akan mendengarkannya. Dan pertanyaan terbesar adalah bukan lagi apakah alien ada, tetapi kalau suatu hari nanti mereka benar-benar menemukan pesan kita, apa yang akan mereka pikirkan tentang manusia? Apakah mereka akan melihat kita sebagai peradaban yang ingin berteman, sebagai spesies yang penasaran, atau sebagai makhluk yang terlalu percaya diri? Atau justru sebagai peradaban yang tanpa sadar telah memberikan alamat rumahnya kepada sesuatu yang akan menjadi hal buruk bagi kita semua? Voyager mungkin akan terus bergerak jauh setelah manusia berubah, jauh setelah kota-kota kita berubah, jauh setelah bahasa-bahasa kita berubah, bahkan mungkin jauh setelah peradaban manusia tidak lagi seperti sekarang ini. Jika suatu hari nanti ada makhluk lain menemukan Voyager, mereka mungkin sedang memegang sebuah foto keluarga dari spesies yang sudah lama hilang, dan mungkin mereka tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Jadi, apakah manusia benar-benar pernah mengirimkan pesan kepada alien? Jawabannya ya. Pesan Arecibo dan Golden Record keduanya adalah contoh bagaimana manusia mencoba mengirimkan informasi tentang keberadaan kita di luar bumi. Tapi sampai hari ini belum ada balasan alien yang terkonfirmasi. Mungkin pesan kita terlalu jauh, mungkin belum ada yang mendengarkannya. Mungkin ada yang mendengarkannya tetapi tidak memahami pesan kita. Atau mungkin kita memang benar-benar sendirian di alam semesta ini. Dan kalau ternyata suatu hari nanti ada makhluk lain yang menemukan Golden Record, apakah mereka akan memahami suara gamelan Jawa yang kita kirim kepada mereka? Atau justru mereka akan menganggap suara itu sebagai salah satu tanda pertama bahwa di sebuah planet kecil bernama Bumi pernah ada peradaban yang mencoba berbicara dengan alam semesta? Kalau kalian diberi kesempatan untuk membuat Golden Record versi 2026, apa satu benda, apa satu suara, apa satu foto dan satu lagu yang akan kalian kirim kepada alien?
Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan tentang misteri alam semesta, sejarah manusia, teknologi kuno, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami.